Baik, seperti itu. Kita coba ini balikin lagi, ini di close aja, ini home ini dibiarkan, ini kita close aja, index.php nya kita rename. Nah, biasanya kalau untuk PHP ya, kalau untuk PHP ini kan dia bisa menampilkan langsung seperti ini, atau kita menggunakan perintah PHP nya, misalkan gini, PHP gitu ya. Kemudian kita echo di sini, echo, kemudian kita buat halo guys misalkan, gitu ya. Nanti dia akan memunculkan ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat misalkan contoh form inputan ya. Contoh form inputan, misalkan kita ketikkan di sini HTML, kita pakai dokumen HTML, ini latihan bahasa PHP gitu ya. Kemudian di sini kita bikin misalkan input ya, inputan. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah paham tentang HTML sama CSS ya. Kita lebih concern di PHP. Kita kasih nama misalkan tipenya teks. Kemudian name-nya adalah nama gitu ya. Kemudian kita bikin lagi, kita break aja. Input lagi. Input tipe misalkan nama, kemudian asal sekolah gitu ya. Ini teks, kemudian kita ini kasih nama sekolah, seperti itu. Berikutnya kita beri dia apa namanya, button. Buttonnya tampilkan hasil input. Ini button type-nya submit. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita mau bikin form seperti ini, jadi nanti munculnya seperti ini. Oke, kita kasih judul aja di atas, misalkan H3, isikan data, kemudian di sini kita tambahkan nama Anda gitu ya. Kemudian di sini asal sekolah. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Nah, jadi di sini disuruh mengisikan nama sama asal sekolah. Nah, saya mau ngisi di sini, misalkan seperti ini. Kemudian saya mau diklik, ini tampilkan. Nah, cuma masalahnya di sini kan belum ada formnya ya. Jadi kita mau nampilkan di mananya gitu. Sebetulnya bisa kita tampilkan di bawahnya gitu ya, melalui form apa namanya, melalui form. Tapi saya pengennya ditampilkan nanti di home di sini. Nah, ini maka di sini butuh namanya form action yang mengurung input tipe teks sama buttonnya gitu ya. Jadi yang mana yang akan dikirim itu yang harus berada di dalam form action. Nah, form action di sini fungsinya untuk mengirimkan data. Jadi seperti ini, kita ketikkan di sini form. Oke. Kemudian untuk form tutupannya kita taruh di paling bawah. Jadi menutup si apa namanya, button sama dengan apa namanya, halaman inputnya atau file inputnya. Kita rapikan. Nah, jadi sekarang kita sudah punya form, kita reload di sini, kemudian kita tampilkan kita ketikkan misalkan seperti ini. Kemudian asal sekolah misalkan ya, kita tampilkan. Nah,
Kita mau nampilkan tapi di sini belum di set, kita mau nampilkan ke mana. Tapi di sini teman-teman kita sudah punya data yang mau akan dikirimkan. Di sini nama dari objek ini, nama objeknya, kemudian sekolah dari objek asal sekolah, yang isinya masing-masing Yusuf dan Harvard gitu. Cuma dia masih bingung nih, ini bisa mau ditampilkan di mana. Padahal di sini sudah dikirimkan ya. Tinggal kita tangkap data ini sama ini. Nah, kita butuh metode. Jadi metodenya di sini. Nah, metode itu nanti yang menentukan apakah si data ini akan ditampilkan di URL seperti ini contohnya, atau mau kita hilangkan atau diumpetin lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, diumpetin untuk keamanan data ya, keamanan. Sebetulnya tidak terlalu aman banget sih, cuma berbedanya di sini nanti nggak nampil datanya, padahal dia mengirimkan data yang sama seperti itu. Nah, ada dua jenisnya, yaitu post seperti ini atau get. Nah, get seperti ini. Kalau post fungsinya nanti datanya akan di hide, jadi diumpetin, tapi kalau get akan ditampilkan seperti ini gitu ya. Oke, kita misalkan gunakan yang post. Kemudian kita butuh action. Nah, action ini akan kita kirimkan kemana nih data tampilannya gitu. Kita butuh namanya action form. Nah, baru di sini kita ketikkan, misalkan kita mau tampilkan di home.php, berarti kita ketikkan di sini home.php seperti ini. Maka nanti dia akan dikirimkan menggunakan button submit. Ini ya, tipe buttonnya submit. Jadi untuk mengirimkan tipe buttonnya harus submit. Kan ada 3, ada button default yang dia nggak akan mengerjakan apapun gitu ya. Kemudian ada tipe button reset, fungsinya untuk mengosongkan kembali form yang ada di sini. Kita coba masukkan dulu satu, misalkan kita bikin button baru. Oke, untuk ini bersihkan. Nah, di sini tipenya misalkan reset. Itu ya. Jadi fungsi si button reset itu untuk membersihkan datanya. Misalkan kita isi seperti ini. Kita reload dulu ya. Kemudian kita bersihkan. Nah, dia akan membersihkan. Tapi kalau ini dia untuk mengirimkan karena tipe buttonnya submit. Misal. Nah, kalau tadi seperti ini dikirimkan datanya, kalau sekarang gak dimunculkan di sini, padahal nyimpen informasi yang sama. Nah, maka sekarang di tampilan home-nya kita akan tangkap data itu. Kita masukkan tag PHP-nya, kemudian kita tangkap, kita masukkan nanti ke dalam variabel. Variabelnya misalkan variabel nama. Kemudian sama dengan string. Nah, sesuai dengan yang tadi metodenya, kalau post ya post, berarti kalau get ya get. Karena tadi kita bikinnya post, berarti di sini harus juga post. Kemudian kita panggil nama objeknya. Nama objek itu yang ini, nama atau yang sekolah. Nah, kita ketikkan di sini nama. Kemudian satu lagi, sekolah. Oke, sudah. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Echo, nama saya. Nah, terus kita tinggal panggil di sini. Kita gabung string nama. Jadi kita panggil variabel namanya untuk menampilkan isiannya. Kemudian echo lagi. Asal sekolah saya. Kita gabung di sini string sekolah. Oke. Sekarang kita reload halaman home-nya. Resend. Tuh ya, muncul ya seperti ini. Cuma ini tampilannya nggak enak. Nah, kita break ke bawah. Kita tambahkan BR di sini.
pakai apa namanya, kode HTML ya. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti dia ke bawah asal sekolahnya. Resend. Nah ya. Oke, saya salah naruhnya. Berarti ini kita sambung lagi. Kemudian baru kita masukkan BR-nya di sini di terakhiran. Atau bisa juga ditaruh di sini BR-nya. Bebas di mana aja ya. Oke, biar ini seperti ini juga bisa. Kalau misalkan kalian bingung karena nanti ada banyak titik di sini, BR-nya kita taruh di bawah aja. Untuk baris baru di sini ya, sebelum asal sekolah. Sip, kita reload. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Sekarang kita isi yang benerannya deh. Kita bersihkan, reload ulang, kemudian kita isi di sini nama misalkan Yusuf. Kemudian asal sekolahnya Harvard ini ya. Oke, kita tampilkan hasil inputnya. Tes, nama saya ini, asal sekolah saya ini. Jadi seperti itu tektokannya ya. Dari form action akan ditampilkan di home, kemudian maka di sini actionnya dipilih ke mana arahnya, kemudian metodenya apa, post, seperti itu. Nah, ini dasarnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada input, kemudian ini proses, bagian proses, ini output. Jadi lengkap ya. Di sini bagian input, halaman index.php-nya, kemudian di sini proses, kemudian di sini outputnya gitu. Nah, proses ini nggak cuma pemanggilan seperti ini aja, bisa jadi misalkan kita tambahkan di sini, kita proses ya, di sini kita tambahkan di sini proses, kemudian kita tambah di sini output. Nah, di sini teman-teman bisa memproses apapun gitu ya. Contoh misalkan kita akan manipulasi namanya ya, kita akan manipulasi namanya, misalkan di sini kita kasih kondisi jika ya, if string nama misalkan. Jadi kalau misalkan namanya nanti Yusuf, berarti ditambahin di depannya Mister gitu ya. Tapi kalau misalkan namanya nama perempuan, misalkan nanti kita setting namanya Kila misalkan gitu ya. Nah, nanti di depannya ada miss-nya gitu ya. Seperti itu. If nama sama dengan misalkan gini, Yusuf, maka itu nanti panggil string nama nama baru misalkan gitu, sama dengan kita kasih depannya seperti ini, mr gitu ya, baru nanti digabung dengan string nama gitu. Ini manipulasi. Else misalkan nama perempuan, berarti yang terakhirnya ya. Jadi misalkan string nama br sama dengan ms gitu ya, digabung misalkan jadi 6 gitu. Berarti di sini panggil bawahnya jadi nama underscore br, hasil manipulasinya. Ini proses manipulasi, di sini hasilnya nanti baru ditambahkan atau ditampilkan di output. Nah, sekarang kita coba balik lagi, kita reload, misalkan namanya Yusuf lagi. Oke, tampilkan hasil. Nah, di sini udah ada tambahan misternya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita isi nama yang lain, contoh misalkan kita masukin nama perempuan gitu ya, ini juga sama, tampilkan. Oh, jadi ms di sini bukan mr lagi. Ini salah satu contoh manipulasi. Nah, ini pun bisa macam-macam, bisa ada perhitungan, bisa ngambil data dari database, macam-macam. Yang penting nanti konsep panggil-panggilan datanya ini teman-teman sudah paham ya. Oke, itu dulu untuk apa namanya, untuk dasar awal
Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi langsung di templating halaman home yang kemarin.